Semalam saya jumpa Pak Ali Uri. Mau aku dukung kau, tapi berani nggak kau buat yang kayak kau buat dulu, katanya. Nah, setuju Ibu? Nah, apa itu Bang? 1 tahun harus kau berangkatkan orang 200 orang umroh. Setuju? Saya teken. Oke, aku dukung kau. Besok aku deklarasi, katanya. Jadi Ibu mau kita ulangi kayak dulu lagi? Siapa wali kota paling enak zaman dulu? Hampir sama kan Bu, semeter kotor juga. Iya kan? Nah, nanti sekali lagi saya datang kemari, saya bawa Pak Umri. Iya kan Bu, tak ada manusia yang sempurna, tapi zaman Pak Umri paling enak. Betul kan Bu? Waspada, walau sedikit tapi ada. Betul kan? Mau kita ulangi lagi kayak zaman dulu? Nah, sepakat kita nih Bu ya. Iya. Saya nanti kalau wali kota Bu, Ibu rekam nih cakap saya ya. Rekam nih cakap saya. Kalau saya wali kota, berkantor saya di kantor-kantor lurah nih nanti, biar gampang Ibu nyari saya. Betul Bu. Rekam aja cakap saya nih, supaya Ibu gampang nyari saya. Kalau saya lupa Bu, rumah kami kan di depan. Nah, kampung orang ini Gang Matse, gampang nyarinya. Saudara-saudara di sini semua. Tapi kalau orang lain yang Ibu pilih, di mana rumahnya pun tak tahu Ibu nanti. Betul. Nah, cemana dia mau bangun kampung kita, kampungnya aja belum dibangunnya. Iya kan Bu? Jangan nanti dari Binjai ini dibawanya ke kampungnya. Kampung kita masih susah. Lah Bu, ini saya ngomong serius nih ya. Hari ini Binjai ini tiangnya tinggal 1. Tahu Ibu apa? Kuliner. Mana ada yang lain lagi? Tapi orang kampung kita nih jualan di Kaget, coba tengok. Sekarang jam 11 sudah sepi Kaget tadi. Ini kenyataan nih Bu. Makin hari makin susah cari makan. Iya kan Bu? Sementara harga bahan pokok makin naik. Kenapa? Karena hari ini banyak warkop-warkop dari Medan buka di Binjai. Namanya warkop Agam, yang punya orang Medan. Yang kasihan siapa? Orang Binjai tadi. Ini Bu, realita yang saya nih, tak ada saya menjelek-jelekkan orang. Yang saya sampaikan nih biar Ibu sadar nih. Kalau sekarang yang nyalon nih semua, ini kan yang udah menjabatnya nih. Kalau nggak dia menjabat, ayahnya belum menjabat. Jadi kalau dibilangnya nanti dulu, kenapa tak dibuat? Iya kan, betul kan Bu? Ceritanya kan nanti kalau kami terpilih. Sekarang lagi menjabat, kenapa tak dibuat? Saya kebetulan, saya dulu terakhir kali itu kepala urusan kesekretariatan tuh Bu, di PTPN. Itu tanah PTPN 2 itu udah dilepas PTP 90 hektar 40 hektar lebih, 94 miliar. Itu kalau dibuka Bu, lapangan kerja 5.000 orang bisa kerja. 5.000 orang bisa kerja. Tapi kenapa nggak dibuka? Tahu Ibu kenapa nggak dibuka? Ini yang saya sampaikan fakta. Mau direkam, mau sampai ke orangnya, saya nggak peduli. Karena saya orang Binjai harus mencerdaskan orang Binjai. Kenapa nggak dibuka? Karena kalau itu dibayar ke PTP, tak ada fee-nya untuk pejabatnya. Dikeluarkan dari kas Pemko, dimasukkan ke kas PTP. Pemko negara, PTP negara. Tapi kalau dibangunkan Al-Fatih, Pemko keluar kas, itu ke pemborong. Saya orang Muslim Bu, bukan tak suka saya dibangun masjid, tapi lebih butuh anak-anak ini kerja sekarang. Betul kan Bu? Nah, kalau cerita narkoba, jangan kita jelek-jelekkan. Ini kita berantas narkoba. Narkoba tuh datang ke Binjai naik apa Ibu kira? Naik becak mesin rupanya? Tidak. Narkoba tuh datang ke Binjai naik kapal Titanic. Dulu Skyguard itu namanya Titanic. Siapa ketua DPRD-nya? Siapa wali kotanya? Yang sekarang menjabat kan? Jadi kok ditunjuk-tunjuk? Oh ini kami berantas, kami berantas.
Betul kan Bu? Nggak salah kadang-kadang anak-anak ini kenapa pakai narkoba, bukan saya bela. Tak ada kerjanya Bu, duduk sana, duduk sini, duduk sana, diajari orang, oh pakailah ini sikit. Pertama nyoba-nyoba, lama-lama kecanduan. Alhasil apa? Emaknya dianggapnya setan. Hah? Saya ada cerita nih Bu, ini ada cerita nih nyata. Masih mau Ibu dengarkan ini kan? Nah, saya ada cerita nih nyata. Tak enak saya nyebutkan orangnya, tapi dekat rumah kami. Masuklah anaknya tadi narkoba, ketangkap polisi, masuk ke penjara. Yang namanya emak, sejelek-jeleknya anak pastilah diurusnya. Dijualnya lah rumahnya Bu, demi mengeluarkan anak tadi dari penjara. Dijemputlah ke LP, Lembaga Permasyarakatan Penjara. Begitu nengok anak tadi, dipeluknya lemaknya. Dalam hati maknya mungkin saya ada di situ karena tetangga saya Bu, ikut saya menjemputnya. Peluknya lemaknya tadi, disangka maknya sudah tobat lah anak nih karena sudah masuk. Begitu dipeluknya maknya, ada rantai di leher maknya, tariknya, lari dia lagi. Karena apa? Orang yang sudah narkoba tak sehat akalnya. Tak bisa juga kita salahkan orang tuh. Zaman dulu Bu, kenapa narkoba tuh tak banyak? Oh Ibu kenapa? Karena orang banyak kerja. Pergi pagi, pulang sore, sampai rumah makan, capek, tidur. Iya kan Bu? Zaman-zaman Ibu muda dulu. Betul kan Bu? Pergi kerja pagi, pulang sore, udah capek. Paling duduk-duduk sama rumah-rumah tetangganya. Kalau sekarang dari pagi sampai malam duduk sana, duduk sini, itulah dia. Kenapa? Karena tak ada kerja. Saya nggak nakut-nakuti Bu. Dulu kalau mau hari raya ramai pajak tapip tuh orang belanja. Sekarang Ibu tengok, jangankan beli baju, beli beras saya udah payah. Ini kenyataan ini Bu. Bukan saya takut-takutin. Saya Bu, setengah dunia ini udah saya kelilingi waktu saya di kementerian. Ini bukan berkombur, ini bercerita supaya Ibu paham. Kenapa dalam Al-Quran tuh belajarlah sampai ke negeri Cina? Karena memang di Cina tuh orangnya pekerja keras, orangnya mau berubah. Andai kata orang tuh senang di negaranya Bu, nggak merantau orang tuh sampai kemari. Kita nih batang ubi pun ditancapkan jadi sayur, makanya kita tak mau merantau ke tempat orang. Tapi hari ini kan nampak tanda-tanda kita ini udah susah. Tahu Ibu apa tandanya kita ini udah susah? Ke Kamboja anak-anak tuh kerja. Tak ada lagi kerja di sini, kerja ke Kamboja. Tahu Ibu apa yang dikerjakan di Kamboja sana? Judi. Tapi karena tak ada lagi kerjaan tadi, mau tak mau kita berangkatkan anak tadi. Yang nanti dia pulang, diajarkannya lah judi tadi sama adik-adiknya. Iya, ini kenyataan. Tak bisa juga kita salahkan. Kalau nggak tak makan, tak ada kerjanya di sini. Ini wali kota ke depan ini Bu, 2025 nih, berat ini tugasnya. Jangan orang nih moncol-oncol aja datang upacara pakai mobil dinas. Jangan. Bukan itu lagi. Saya bilang kalau saya wali kota 3.000 lapangan pekerjaan saya buka untuk 3.000 orang. Nanti orang Kampung Binjai, orang tang sini kita buat perjanjian tertulis. Betul Bu? Supaya jangan cakap-cakap aja. Supaya jangan nanti jadi wali kota batang hidungnya pun tak nampak lagi. Betul kan Bu? Nah, kalau Ibu ada pengajian perkumpulan di sini, masukkan saya biar gampang Ibu nyari saya. Setuju Ibu? Jangan nanti pas mau kampanye gini baik kali sudah duduk dicari pun payah. Betul kan Bu? Jadi nanti saya mohon nanti waktu ada pengajian saya datang, masukkan saya pengurus supaya gampang Ibu nyari saya. Betul kan Bu? Mau Ibu berubah Kampung Binjai nih? Saya Bu, Ibu tahu untuk pilkada nih besar ini biayanya. Kalau hitung-hitungan bisnis ruginya sebenarnya. Tapi dulu susahnya saya Bu, dikasih Allahnya rezeki. Kenapa saya tak mau berkorban untuk kampung saya? Iya. Saya nih Bu, bukan yang kayak yang lain-lain, ayahnya orang kaya. Saya anak yatim.
Hari ini maju tak ada pakai investor, uang saya sendiri. Datang ke masjid ngasih bantuan uang pribadi, bukan pakai uang Pemko. Bedah rumah pakai uang pribadi, bukan pakai uang Basnas. Biar tahu ibu, yang dibagi-bagi itu uang kalian semuanya itu sebenarnya. Kalau saya bu, dari 3 paslon itu yang belum pernah makan uang APBD saya. Bukan saya bela diri, artinya ketika belum saya makan uang tuh tak ada kepentingan saya bu. Sama kayak ibu, kalau belum ibu makan uang bandar narkoba tuh mana ibu takut. Tapi kalau udah ibu makan, cuman ibu mau cerita. Ini istri saya ini dokter bu, saya udah bilang nanti kalau dikasih Allah kita jadi wali kota, tak usah kau campuri urusan Pemko. Kerjaan kau keliling aja dari kampung ke kampung, cekkan kesehatan ibu itu gratis. Mau ibu? Iya, saya buat perjanjiannya nanti. Ada pertanyaan jujur satu yang mau saya tanya terakhir sebelum ibu kita bubar. Dengan usia ibu-ibu zaman sekarang nih, belum semua pernah masuk rumah dinas wali kota kan? Padahal rumah dinas wali kota tuh di kampung kita. Ke depan kalau saya wali kota 24 jam rumah dinas tuh saya buka. Cocok bu? Iya kan bu? Ini sepele tapi belum pernah. Karena apa? Membangunnya pakai uang kitanya itu.